Baik, kita masuk ya pada bagian kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan mempetakan antara jadwal rekrutmen untuk tahun 2026 dan pola latihan yang akan kita lakukan selama kurang lebih 7 atau 8 bulan. Ya targetnya setahun lah. Dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Februari 6 bulan lah, Februari, Maret, April, Mei. Itu 9 bulan, ya kurang lebih 1 tahun. Kalau kita lihat untuk eh, teman-teman semua, kita akan fokus ke TNI kan, TNI untuk Bintara dan Tamtama. Nah, Bintara dan Tamtama itu kalau kita lihat proses jadwal yang ada itu ini di bulan, kalau yang Juni itu kan 20 Maret sampai 8 Juni. Ya kita persiapan sekitar bulan Maret awal itu sudah siap untuk persiapan pendaftaran. Maret 2026. Kalau sekarang September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret 7 bulan. Walaupun nanti proses ininya setelah Juni kan, tapi itu proses kita paling persiapan. Lalu untuk Angkatan Laut, ini 1 Juni sampai 30 Juli kan, 30 Juli. Jadi awal Juni. Nah, eh, Laut, TNI Angkatan Darat, Laut, ada udara juga kan, ya kurang lebih hampir sama lah waktunya. Jadi kita targetnya bulan Maret itu sudah siap. Tinggal sisanya sembari menunggu jadwal, apa namanya itu mempersiapkan hal-hal yang kurang untuk nanti proses seleksi yang akan berjalan. Nah, kalau kita lihat tahapan seleksi yang akan di yang apa namanya itu yang ada di Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut, udara dan sebagainya kurang lebih hampir sama. Secara administrasi kita persiapkan, nah makanya dari mulai pendaftaran, lalu verifikasi kesesuaian syarat dari usia, tinggi badan, berat badan, lalu status, lalu dari pemberkasan pendaftaran tentu itu ada ijazah. KTP, KK, akta kelahiran, SKCK, legalisir dari mulai SD, SMP, bahkan dari SMK nanti harus itu diproses administrasi. Nah, yang kedua adalah kesehatan pemeriksaan awal atau kesehatan fisik awal itu setidaknya dari tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, telinga, dan organ tubuh, serta pemeriksaan umum dari darah, urin, tekanan darah, dan sebagainya. Jadi kita akan mempersiapkan itu juga. Lalu ada jasmani, samapta. Nah, samapta itu secara minimalnya itu terdiri dari lari 12 menit itu dapat berapa keliling. Lalu pull up atau chinning, sit up, push up, shuttle run, dan renang. Nah, ini targetnya itu kita akan harus lebih tinggi. Samapta itu dari pesaing kita nanti. Makanya lari 12 menit itu berapa keliling yang kita dapatkan. Pull up selama 1 menit berapa yang kita dapatkan. Sit up 1 menit berapa yang kita dapatkan? Push up 1 menit berapa yang kita dapatkan? Shuttle run berapa yang kita dapatkan? Nah, ini harus dipersiapkan. Lalu ada psikologi. Nah, ini psikologi itu tentu ada tata cara atau proses pembelajarannya. Dan kita akan belajar dari mulai tes psikologi tertulis, tes wawancara, dan tes kejiwaan. Nah, lalu ketika lolos pun ada mental ideologi. Nah, ini berkaitan dengan tes pengetahuan wawasan kebangsaan, ideologi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, sejarah, serta sejarah TNI. Lalu ada pemeriksaan sikap mental, loyalitas, dan motivasi menjadi prajurit TNI, wawancara ideologi, dan kepribadian. Lalu ada tes akademik. Nah, ini tes tertulis sesuai jenjang atau profesi tertentu. Nah, maka di sini mata ujian umumnya terdiri dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Ini kita harus pelajari. Ada waktu 1 tahun lebih, 1 tahun kurang itu untuk mempersiapkan akademik, kesemaptaan, jasmani, dan tes psikologi. Lalu ada kesehatan lanjutan. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan yang harus secara detail, makanya
Dari sekarang mulai jaga kesehatan, dari mulai nanti ronsen jantung, tes laboratorium, untuk pemeriksaan penyakit dalam dan kelainan lainnya. Serta terakhir adalah pemeriksaan administrasi akhir, cross-check kembali kelengkapan dokumen hasil seleksi, dan nanti ada pantovir. Sidang penentuan akhir yang menentukan kelulusan calon prajurit, melibatkan pejabat TNI dari berbagai bidang, kesehatan, psikologi jasmani, administrasi, dan mental ideologi untuk lolos. Nah, kita berupaya nanti semaksimal mungkin, karena nanti misalnya yang daftar berapa, yang dibutuhkan berapa, nanti kan itu adalah proses perhitungan. Yang penting kita melakukan secara maksimal, maksimal tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, itu berkaitan dengan apa namanya itu jadwal pelatihan dan apa namanya itu pendaftaran di tahun depan dan apa saja yang harus dipersiapkan. Maka di kegiatan yang akan kita lakukan, nah ini di bulan September itu orientasi dan tes awal dari pre-tes akademik dan psikotes, review matematika dasar, bahasa Indonesia, latihan fisik, lalu ada evaluasinya tuh bulan seperti apa. Lalu nanti di bulan Oktober adalah penguatan dasar. Kita akan mulai belajar kembali dari mulai matematika, bahasa Inggris dasar, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, psikotes angka sederhana, lalu progres dari fisik yang dilakukan. Lalu di bulan November itu ada variasi akademik, bahasa Indonesia, matematika perbandingan peluang, bahasa Inggris, psikotes gambar, dan fisik juga nanti akan dilihat di tiap bulannya. Nah, lalu di bulan Desember itu naturalisasi, review semua materi dasar, simulasi psikotes, belajar wawasan kebangsaan, fisik lari, sit up, nanti akan dievaluasi. Dan nanti Januari penguatan lanjutan berkaitan dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, psikotes, lalu fisik. Februari nanti simulasi terukur, simulasi CAT, nanti kita akan coba sajikan ya, latihan soal wawancara, review kebangsaan, serta nanti akan lihat fisiknya itu targetnya itu bisa 5 km. Push up 1 menit itu bisa 50 kali. Bahkan pull up itu bisa lebih dari 5 kali. Ininya. Lalu di Maret itu evaluasi fase 1 ya kita review semua materi pelajaran, simulasi tes akademik, psikotes fisik, dan pembekalan motivasi dan mental. Eh, Diharapkan, nah teman-teman yang gabung ini, yuk kita sama-sama saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika ada di mana kita males, ada di mana kita tidak termotivasi, bahkan kita ingin menyerah, maka di sanalah kita harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, nanti ini ada jadwal, Senin sampai Sabtu itu ya durasi harus nyiapin waktu nih. Sehari itu 3 jam. Sehari 3 jam. Nanti ketika pagi itu 1,5 jam. Nanti dari malam 1,5 jam. Mau tidak mau. Kita harus menyisakan waktu 3 jam sehari. Minimal 1,5 jam. Kenapa kita menyisakan waktu untuk jadwalnya? Nanti ini harus diingat nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi nanti pagi itu kita belajar nih, belajar akademiknya, matematika, bahasa Indonesia, Inggris, wawasan kebangsaan, psikotes dan logika. Sabtunya review, hari fisiknya itu masing-masing. Dari mulai lari, push up, video psikotes dan diskusi, latihan renang atau fisik umum, tryout online mini, fisik lari interval itu kalian yang bertanggung jawab. Nanti tinggal lapor. Oh saya ini hari ini segini, segini. Tapi kita terukur ya terukur. Kenapa ini yang penting? Karena di baik Bintara atau Tamtama salah satunya itu kekuatan fisik. Ketika kekuatan fisik kuat, maka ditambah lagi dengan apa? Dengan kemampuan akademik insya Allah ini bisa membuka jalan peluang lebih besar. Nah nanti teman-teman semua tolong beli buku satu ya. Beli buku satu, lalu di buku itu buat tabel seperti ini. Nah ini tabel seperti ini, tabel seperti ini. Nanti ini tiap hari kalian buat jurnal harian. Tanggal, materi apa yang dipelajari, nanti ada skornya berapa, psikotesnya berapa, nanti terus. Ini catatan-catatan tiap hari. Nanti tiap hari Sabtu itu dievaluasi.
Nah, ini tanggal hari belajar, contoh misalnya tanggal 15 September, materi akademik yang dipelajari, nanti kan misalnya matematika. Skornya ketika 1 sampai 10 berapa, latihan psikotes berapa, fisik berapa, larinya waktu itu. Kita harus lihat kehadiran disiplin, catatan tutor nanti. Nah, itu ya, nanti akan ada evaluasi. Nah, ini gambaran sekilas untuk besok kita akan gimit untuk melihat kesiapan selama kurang lebih 6 bulan mempersiapkan kegiatan pembelajaran untuk masuk TNI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.